Masih ingatkah pemirsa dengan berita Nenek Nur Hidayah asal Martapura yang dituduh menculik anak bernama Hafizah hingga sang nenek dijebloskan di penjara Jeddah, Saudi Arabia yang terjadi pada Agustus lalu? Ya, setelah adanya upaya dari pemerintah, akhirnya kini Nenek Nur Hidayah dinyatakan bebas murni oleh Mahkamah Saudi Arabia pada akhir 2022 lalu. Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan pihak keluarga Nenek Nur Hidayah, yaitu anak beliau, Husin Qodri, dan pengacaranya Arifin. Selamat sore, Pak Arifin dan Bapak Husin. Selamat sore, Ferry. Baik, Bapak Husin dan Bapak Nafari, Bapak Arifin. Baik, kami mendengar kabar terbaru tentang kepastian status hukum dari Nenek Nur Hidayah. Bisa dijelaskan Bapak sebenarnya bagaimana status Nenek Nur Hidayah sekarang? Ya, terbaru di Februari 2023 ini, tepatnya di tanggal 17 Februari, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT. Putusan bebas sudah kami dapatkan, yaitu banding dari jaksa Saudi Arabia, dan kita pastikan putusan bebas ini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah seperti itu. Oke, baik. Sekarang bagaimana tanggapan keluarga nih Pak dengan bebasnya Nenek Nur Hidayah sekarang? Tanggapan saya, alhamdulillah kita bersyukur. Umi sudah kita bisa berhubungan, sudah bisa telepon, karena selama ini susah karena mereka nenek di Tahir. Sekarang sudah bebas, kita hampir tiap hari ada telepon dari Umi, ada kabar. Baik, berarti sekarang status dari Nenek Nur Hidayah sudah bebas murni ya Pak ya? Iya, benar. Baik, terkait pembebasan ini, nanti untuk informasi untuk pembebasannya, keluarga ini mendapatkan informasi pertama kali dari mana Pak? Ya, memang kuasa hukum kami yang di Indonesia ini terus terang mengawal proses perkara ini dari mulai tingkat penyelidikan, penyidikan sampai proses di persidangan itu mulai bulan Agustus 2022. Tepatnya di bulan Agustus ke September itu dimulai proses penyelidikan, kemudian September, Oktober, sampai di November itu ada proses persidangan dimulai. Dan alhamdulillah di Desember, akhir Desember 2022 kemarin, semua tuduhan yang dialamatkan kepada klien kami, Nenek Nur Hidayah, tidak terbukti, dan tuduhannya itu awalnya memang menurut kami sangat berat. Itu ada 3. Yang pertama mengenai status kependudukan Nenek Nur Hidayah, kemudian adalah penculikan anak, yang ketiga adalah perdagangan manusia. Tapi alhamdulillah di proses penyelidikan dan penyidikan, ya kan, kita didampingi juga oleh tim lawyer Tidian Laukum di Saudi Arabia. Itu kita bisa patahkan bahwasanya mengenai di BAP kepolisian dan di jaksa mengenai kependudukan dan juga mengenai perdagangan manusia itu tidak bisa diproses di persidangan. Sehingga apa? Waktu di persidangan mulai itu dakwaan yang muncul kepada nenek dari jaksa penuntut umum adalah mengenai penculikan anak. Nah, ini pun alhamdulillah kita kawal dengan baik unsur-unsur penculikan anak yang didakwakan kepada klien kami itu kita bisa patahkan di persidangan dan dinyatakan bebas oleh mahkamah. Kemudian di bulan Januari 2023 itu pihak jaksa penuntut umum di Saudi tidak menerima kekalahan itu sehingga mereka banding. Tetapi alhamdulillah lewat kontra memori banding yang kami bangun bersama di persidangan, kita sampaikan ke mahkamah banding. Alhamdulillah di proses banding pun kita dimenangkan lagi sehingga pada tanggal 17 Februari 2023 yang baru saja KJRI menyampaikan kepada kita bahwasanya status hukum Nenek Nur Hidayah
Nur Hidayah bebas murni dan sudah berkekuatan hukum tetap, seperti itu. Berarti sudah 3 hari yang lalu ya Pak ya, sudah ditetapkan bahwa sudah bebas murni ya? Oke, untuk kondisi Nenek Hidayah sendiri nih Pak, bagaimana di sana? Masih di sana Pak? Kondisi Umi Hidayah alhamdulillah sehat. Dan saudara kita juga pasti sudah menjenguk beliau Umi, menanyakan kesehatan sendiri, alhamdulillah mereka sehat. Dan si nenek Umi kami mohon agar segera dicepat pulangkan karena beliau sudah karena umur sudah lanjut usia, jadi Umi pengen cepat-cepat diproses pemulangan karena itu saja permintaan Umi pada kami. Jadi belum sampaikan, semoga pihak Kemenlu atau KJRI yang membantu kami semoga dipercepat kepulangan Umi. Nah, berkaitan dengan tadi proses kepulangan Nenek Nur Hidayah, ini seperti apa, Pak? Ya, dari kuasa hukum menyampaikan terlebih dahulu, ya kan? Setelah diputusnya bebas di bulan Desember 2022 akhir itu, kami kuasa hukum langsung koordinasi kepada pihak KJRI dan juga kepada Dirjen Law Firm, mitra lawyer kita di sana yang proses sidang, supaya dilakukan penjemputan kepada klien kami dengan surat jaminan dari KJRI. Alhamdulillah, tepatnya tanggal 1-2 Januari itu dari pihak KJRI sudah mendatangi di penjara di Mahkamah Saudi, sehingga di tanggal 3 Januari itu klien kami bisa dibawa, diamankan di kedutaan di KJRI di Jeddah. Kemudian terbaru setelah putusan berkekuatan hukum tetap ini ingkrah di tanggal 17 Februari baru saja, dari KJRI menyampaikan ke kami akan mengurus exit permit, yaitu berkas-berkas untuk pemulangan Ibu Nur Hidayah atau Umi tadi yang disampaikan. Dan kami juga terus terang dalam hal ini koordinasi intens dengan Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Bapak Haji Rofiki yang dari awal memang atensi sekali terhadap penanganan kasus ini, sehingga dalam waktu dekat ini lagi menyiapkan exit permit ya dari KJRI untuk pemulangan Nenek Nur Hidayah. Gitu. Baik, untuk Pak Arifin, apakah sejauh ini masih ada kendala dalam proses pemulangan Nenek Nur Hidayah ini? Untuk kendala, info terbaru dari KJRI belum ada, karena memang ini kan sangat fresh sekali, sangat baru sekali, dinyatakan bebas murni pada 17 Februari, sehingga ini dalam tahap exit permit ini akan dilengkapi secepatnya. Berarti sekarang masih dalam proses mempersiapkan pemberkasan, Pak ya. Untuk biaya dan lain-lain, apakah ada pihak yang menanggung semua itu, Pak? Inilah bagusnya buat kami ya dalam pendampingan perkara ini. Sewaktu kita audiensi di Kemenlu di Jakarta, ada garansi dari mereka, baik penunjukan lawyer di Saudi dalam proses persidangan itu, alhamdulillah garansinya semuanya diproses dengan baik, diurusnya oleh pihak pemerintah kita Republik Indonesia. Jadi dari kami mengucapkan terima kasih ke pihak Kemenlu atas atensinya kepada banua kita di Kalimantan Selatan. Tuh. Apakah ada perkiraan tanggal berapa begitu Nenek Nur Hidayah akan dipulangkan ke tanah air, Pak? Perkiraan tanggal belum ada dari pihak KJRI, tapi mereka memastikan sekali mudahan sebelum Ramadan, ini juga akan berkah Ramadan buat kita semua, insya Allah sudah bisa kumpul sama keluarga. Seperti itu. Baik, Bapak selama ini dari bulan Agustus sampai sekarang, apakah ada yang menemani Nenek Nur Hidayah di sana, Pak? Jelasnya dari bulan Agustus, beliau ini Nenek Nur Hidayah ini posisinya di penjara.
ya di penjara di Saudi setelah Ramadan hari raya tahun-tahun lalu itu posisinya di penjara, sehingga waktu proses penyidikan ya kan ditanggap itu yang ada memang dari kita selalu ada kunjungan dari KJRI. Kita pastikan itu tiap minggu KJRI harus mengunjungi ini si klien kami, gitu kan. Dan juga waktu proses BAP selain daripada KJRI yang mengunjungi, tim lawyer dari Saudi juga intens untuk menyiapkan segala bantahan-bantahan hukum nanti di persidangan. Karena waktu BAP awal, pemberkasan awal, Nenek Nurhidayah ini nggak didampingi lawyer, dan itu yang kita keberatan kemarin, sehingga kita minta banding. Di Saudi ada proses banding ketika penyidikan, ketika tidak didampingi lawyer harus banding, saya bilang. Nah, banding, alhamdulillah BAP di awal itu dihapus sehingga ganti BAP yang dibuat. Kemudian juga waktu proses persidangan, kita ingin nenek ini ada saksi di persidangan. Alhamdulillah fakta-fakta hukum yang kita sampaikan, yang kita kirimkan ke KJRI maupun ke Mahkamah Saudi itu dipertimbangkan, berikut juga pendapat hukumnya, sehingga bebas murni, dan ini bagus buat negara kita, buat warga Baduy itu. Baik, terima kasih Bapak Husin dan Bapak Arifin ya. Mudah-mudahan proses pemulangan Nenek Nurhidayah ini bisa lancar, dan juga beliau pun juga sehat sampai ke tanah air nantinya ya.